Hai guys, gue Anton Enggolan. Apa kabar semuanya? Beberapa bulan lalu gue sempat buat video tentang HP mid-range terbaik untuk pertengahan 2020 dan gue pilih dua smartphone untuk kategori itu. Yang pertama Galaxy S51 karena itu salah satu HP yang all around dan gampang cocok dengan siapa aja. Dan yang kedua adalah Realme 6 karena dia cocok untuk kaum yang cari spek tinggi tapi harganya itu semurah-murahnya murah. Dan kali ini kita akan bahas satu HP yang mungkin bisa dibilang gabungan dari keduanya, yaitu Samsung Galaxy M51. Gue tertarik banget untuk bahas HP ini karena mungkin ini adalah HP mid-range Samsung yang paling worth it. Pertama-tama kita bahas dari isi boxnya dulu kali ya. Jadi kalau isi dari boxnya sendiri bisa dibilang bener-bener sepi. Nggak ada case, nggak ada earphone. Isinya cuma HP, charger, kabel charger, buku-buku, dan juga SIM ejector. Walaupun isi boxnya sepi, tapi speknya bener-bener ramai dengan hal yang mantap-mantap. Salah satunya adalah kapasitas baterainya yang buat geleng-geleng kepala. Awalnya gue kira ini cuma bohongan doang, tapi pas gue liat boxnya ini ternyata mereka nggak main-main dan beneran masukin 7000 mAh ke HP ini. Entah apa yang dipikirin sama Samsung sampai-sampai mereka pasang baterai sebesar itu di HP ini karena based on experience gue dengan HP-HP Samsung, walaupun baterainya cuma 5000 mAh atau 4000 mAh, HP-nya jarang kesulitan untuk bertahan selama seharian penuh. Tapi memang ada kalanya kadang gue berharap dia punya baterai yang lebih besar ya, terutama pas gue lagi pakai dual SIM dan juga non-stop tethering, karena itu ngebuat baterai 5000 mAh dan 4000 mAh memang terasa agak kurang kalau dipakai untuk seharian, apalagi kalau sinyal lagi jelek-jeleknya. Jadi mungkin tebakan gue tujuan HP ini dipasang baterai 7000 mAh adalah biar dia tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun. Tapi 7000 mAh ini menurut gue agak berlebihan sih, nggak tahu sih menurut kalian kayak mana, tapi kalau menurut gue ini tetap nggak masuk akal dan pastinya bakalan lebay banget awetnya kalau dipakai secara normal-normal aja. Alasan lain kenapa gue bilang ini nggak masuk akal adalah karena ukuran chipsetnya juga udah 8 nanometer. Buat yang belum tahu, 8 nanometer itu adalah ukuran chipset terkecil di HP mid-range dan semakin kecil ukurannya, artinya semakin efisien juga konsumsi baterainya. Terus chargernya juga support dengan fitur fast charging yang sama kayak Galaxy Note dan Galaxy S. Dan itu pastinya bakal ngebuat pengecasannya nggak butuh waktu terlalu lama, walaupun kapasitas baterai yang diisi super besar banget. Jadi untuk setor baterai, gue rasa Galaxy M51 ini punya kombinasi yang edan banget sih. Sama sekali nggak nanggung-nanggung dan bener-bener totalitas ngejar experience yang paling maksimal, mungkin di luar batas normal ya. Tapi nggak tahu sih, itu menurut gue. Gimana kalau menurut kalian guys? Langsung aja komen di bawah. Dan ya, kita balik lagi ke chipsetnya. Selain efisien, chipset juga punya tenaga yang bisa dibilang salah satu yang terkuat. Dia pakai chipset gaming Qualcomm Snapdragon 730G yang selama ini jadi salah satu chipset idaman untuk HP-HP mid-range. Selain itu dia juga punya RAM 8GB, storage 128GB, dan juga One UI Core 2.1. Snapdragon 730G ini lebih kuat kalau dibandingkan dengan Exynos 9711 di Galaxy S51 dan pastinya lebih kuat dari HP-HP mid-range lain yang kebanyakan masih pakai Snapdragon 720G. Belakangan ada HP yang bawa versi paling baru dari 730G yaitu Snapdragon 732G, tapi gue rasa beda performanya nggak akan terasa soalnya upgrade-nya juga nggak terlalu signifikan sih. Bisa dibilang HP ini punya spek yang sama dengan Galaxy S71 dan itu bagus karena itu adalah spek mid-range paling kuat yang pernah Samsung punya sampai sekarang. Bahkan dibandingkan dengan yang lain, gue rasa speknya masih jadi salah satu yang paling kuat juga dan itu bagus. Oh ya, salah satu hal yang menarik juga dari HP ini adalah entah kenapa dia pakai fingerprint scanner yang ada di pinggir. Mungkin karena masalah budget atau emang sekarang selera orang kayak gini, gue juga kurang tahu. Tapi gara-gara fingerprintnya di samping, gue kirain layar HP ini pakai panel IPS. Tapi ternyata ini panelnya Super AMOLED Plus dan ukuran juga paling gede kalau dibandingkan dengan saingan-saingannya yang pakai layar AMOLED. Ukurannya itu 6,7 inch dan itu lebih besar dibandingkan dengan HP sekelasnya yang biasanya pakai ukuran 6,3 inch. Jadi ada selisih sekitar 0,3 inch kalau dibandingkan dengan yang lain. Bagus atau enggak ukurannya, gue rasa ini balik lagi ke ukuran tangan masing-masing aja sih. Tapi layar yang gede kayak gini ngebuat M51 jadi ideal banget untuk nonton-nonton. Karena selain warnanya vivid dan mantap, gambar yang ditampilkan juga bakalan kelihatan lebih besar. Dan itu nambah experience yang baik saat kita lagi nonton-nonton film atau nonton YouTube. Oh ya, frame rate juga masih standar guys, yaitu 60Hz, tapi gue sama sekali nggak komplain sih, karena panel AMOLED kan warnanya memang bagus, terus dia juga bisa dipakai AOD, dan bisa juga dipakai untuk ngirit daya kalau misalnya kita pakai wallpaper hitam atau dark mode. Tapi sebenarnya sih gue masih penasaran ya dengan pendapat orang-orang tentang tren layar HP mid-range sekarang. Gue penasaran aja gitu, kalau misalkan disuruh pilih, orang-orang tuh bakal pilih layar AMOLED 60Hz atau IPS high refresh rate. Gue rasa ini wajib sih kita buat polling. Jadi langsung aja isi polling di kiri atas atau komen aja di bawah, karena gue yakin tuh bakal jadi pencerahan yang bagus buat orang-orang yang nonton video ini ke depannya. Nantinya, atau ya siapalah.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kameranya, dan untuk kameranya lagi-lagi ini setup yang sama dengan Galaxy S71. Dan itu bagus sih, karena selama 3 kali buat video tentang S71, kayaknya kalian pada suka dengan hasil foto dan videonya. Jadi HP ini pakai 64 megapiksel quad kamera yang isinya ada kamera ultra wide 12 megapiksel, ada kamera wide 64 megapiksel, ada kamera makro juga 5 megapiksel, dan kamera portrait 5 megapiksel. Dan dari beberapa foto yang gue ambil, hasilnya bisa dibilang sama dengan S71. Hasilnya sangat tajam dan detailnya juga kelihatan mantep tanpa ada efek sharpening yang berlebihan. Terus level noise-nya juga bagus banget karena hampir nggak kelihatan, dan warna-warnanya juga menarik walaupun ini gue ambil di kondisi yang nggak bagus-bagus amat, yaitu jam 12 siang dengan kondisi awan yang nggak jelas. Gue yakin hasilnya bisa lebih bagus lagi sih kalau kondisi cahayanya lebih mantap seperti jam 7 pagi misalkan atau jam 4 sore. Dan hasil videonya juga cakep, kestabilan juga bagus, walaupun ini di-record pakai resolusi 4K. Soalnya HP ini bisa take 4K untuk ultrawide dan kamera wide, bahkan kamera depannya juga bisa take dengan resolusi 4K, dan itu bagus banget. Yang perlu dipertimbangkan sebenarnya dari HP ini justru ada di bodinya, karena material itu masih plastik, terus bodinya juga agak berat dan tebal, soalnya itu efek dari baterainya yang tadi memang udah kelewat besar. Untungnya itu cuma berimbas ke situ doang, karena nggak ada fitur-fitur di bodinya yang terpaksa dihilangkan. Fitur bodi HP ini sebenarnya udah terhitung mantep banget ya, karena dia udah punya NFC, punya Dolby Atmos juga, dan triple SIM yang bisa dimasukin microSD card sampai 512 GB. Dan ada yang baru juga karena ujung kabelnya dua-duanya USB Type-C, ini bisa langsung dipakai untuk ngecas HP lain yang USB Type-C juga portnya, tanpa perlu ada kabel atau konverter tambahan. Dan gua rasa itu berguna banget, soalnya kemungkinan besar HP baterai ini bakalan tersisa banyak dan bakalan lebih berguna kalau bisa di-sharing-sharing ke HP lain atau bahkan dipakai untuk ngecas TWS yang lagi lowbat. Dan yang terakhir kita langsung bahas ke harganya. Jadi M51 ini sebenarnya harganya itu ada di antara E51 dan juga E71. Dia lebih murah 500.000 dari E71 dan lebih mahal 1,1 juta dari E51. Untuk ukuran HP Samsung gue rasa itu udah best deal banget, karena basically M51 ini bisa dibilang Galaxy S71 versi baterai jumbo tapi harganya lebih murah. Tapi yang ngebuat dia makin gila lagi adalah kemarin pas pre-order bonusnya ternyata Samsung Galaxy Buds yang harganya 2,3 juta. Yaitu harga di situ Samsung sih, tapi let's say kalau kalian gak suka dan pengen jual cepet, gue rasa ini bakalan laku cepet dengan harga 1,2 juta, karena setahu gue harga jual baru yang paling murahnya itu sekitar 1,4 juta. Dan kalau di total-total lagi, itu bakalan ngebuat HP ini harganya jadi 4 jutaan kecil doang. Dan gara-gara itu, menurut gue pribadi, Galaxy M51 ini adalah HP mid-range Samsung yang paling best value, karena dari segi spek memang beneran mantep, nggak tanggung-tanggung sama sekali, plus harganya juga lebih asik kalau dibandingkan dengan HP Samsung yang lain. Apalagi kalau kita kecipratan bonus pre-ordernya. Dan harusnya itu bakal ngebuat M51 ini jadi HP pertama yang harus dipertimbangkan sebelum beli HP mid-range apapun, karena dari segi spek dan harga gue rasa ini gampang banget cocok ke semua orang dan paling gampang direkomendasiin juga. Jadi ya itu pendapat gue untuk Galaxy M51. Kasih tahu ke gue pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar di bawah biar kita bisa sharing-sharing, tukar pikiran, dan bisa bantu teman-teman yang mungkin masih bingung tentang pembahasan smartphone kayak gini. Dan ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Ciao.